Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruhnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Anak-anakku sekalian, pembelajaran tematik kita kali ini yaitu tentang IPA ya, dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 3.1 dan 4.1. Di KD 3.1 yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sedangkan 4.1-nya yaitu menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif itu sendiri artinya perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Contohnya apa saja? Ada 8. Yang pertama, membelah diri, contohnya ganggang. Spora, yaitu contohnya paku, suplir, jamur, lumut. Yang ketiga, akar tinggal atau rizoma, contohnya kunyit, jahe, rumput teki, lengkuas. Yang keempat, umbi lapis, yaitu untuk bawang-bawangan, bunga bakung, dan bunga tulip. Yang kelima, umbi akar, wortel, ketela pohon. Umbi batang itu kentang, talas, dan ketela rambat. Geragih atau stolon itu dimiliki semanggi, pegagan, stroberi, arbe, dan rumput teki. Setelah yang terakhir adalah tunas, yaitu pisang, tebu, bambu, dan nanas. Sedangkan perkembangbiakan generatif sendiri adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan, yaitu melalui proses penyerbukan dengan alat perkembangbiakan berupa bunga. Berikut struktur-struktur bagian bunga. Ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak bunga. Nah, sedangkan fungsi bagian-bagian bunga itu sendiri, yang pertama, tangkai bunga sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting. Yang kedua, dasar bunga sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga, kelopak bunga untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Dan yang keempat, mahkota bunga untuk menarik serangga dalam membantu proses penyerbukan. Yang kelima, benang sari sebagai alat kelamin jantan, dan terakhir putih sebagai alat kelamin betina. Penyerbukan itu sendiri memiliki arti peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Sedangkan macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau otogami. Yang kedua, penyerbukan tetangga, geitonogami. Yang ketiga, penyerbukan silang alogami. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridisasi. Di sini Usada akan menjelaskan keempatnya. Penyerbukan sendiri atau otogami yaitu serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Ini ya contohnya ya di gambar. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami. Serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi, bunganya masih satu tangkai tetapi beda letaknya ya. Itu disebut penyerbukan tetangga. Yang ketiga, ada penyerbukan silang atau alogami, yaitu serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak satu tumbuhan tetapi masih satu jenis. Nah, di sini bisa kalian lihat gambarnya. Dan yang terakhir, penyerbukan bastar atau hibridisasi, serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain sejenis namun varietasnya berbeda. Ini ya sebagai contoh ya, sudah beda varietasnya. Kemudian, sedangkan penyerbukan itu sendiri berdasarkan perantara penyerbukannya ada 5 jenis. Yang pertama anemogami, yang kedua hidrogami, yang ketiga zoidiogami,
Yang keempat antropogami, dan yang kelima ada entomogami. Apa itu anemogami? Anemogami adalah penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh angin. Ciri-cirinya bunga tidak berwarna cerah karena tidak ada yang tidak membutuhkan bantuan hewan ya. Bunganya jadi tidak cerah, tidak perlu menarik perhatian. Benang sari bertangkai panjang, kemudian serbuk sarinya sangat banyak, kecil dan lebih ringan, serta putiknya berbentuk spiral. Contohnya di sini adalah padi, jagung, dan tebu. Yang kedua adalah hidrogami, yaitu penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh air dengan ciri tubuh tumbuhannya terendam air. Contoh tumbuhannya di sini adalah tumbuhan hidrilla, enceng gondok, dan teratai. Yang ketiga ada zoidiogami, yaitu penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh hewan seperti kelelawar, burung kolibri, siput, dan lain-lain. Dengan ciri-ciri mahkotanya berwarna cerah dan mencolok. Ini tujuannya agar hewan-hewan itu mau mendekat ya, untuk menarik perhatian hewan-hewan. Kemudian bunganya harum, putiknya lengket, kemudian mempunyai kelenjar madu. Contohnya untuk tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan yaitu tumbuhan mangga, rambutan, kemudian bunga durian ya. Kemudian yang keempat ada antropogami, yaitu penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Ciri-cirinya alat kelamin pada bunga tersebut terpisah. Maksudnya apa? Jadi ada bunga atau tumbuhan yang alat kelaminnya terpisah sendiri-sendiri, alat kelamin jantan terpisah pada bunga tersendiri, kemudian alat kelamin betina itu terpisah juga pada tumbuhan itu sendiri, berbeda begitu ya bunganya. Contohnya apa Ustadzah? Contohnya adalah untuk tumbuhan salak, vanili, semangka, sehingga untuk penyerbukannya itu membutuhkan bantuan manusia. Yang terakhir ada entomogami. Entomogami adalah penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh serangga. Nah, sebenarnya entomogami dengan zoidiogami dalam buku yang lain itu disebutkan sama. Jadi, entomogami ada yang menjelaskan bahwa entomogami itu terpisah, yaitu khusus serangga saja, tetapi ada yang menyebutkan entomogami itu sama seperti zoidiogami, ya dibantu oleh hewan. Tapi di sini Ustadzah bedakan ya. Entomogami itu dibantu oleh serangga. Contohnya lebah, kupu-kupu begitu. Nah, di sini ciri-cirinya itu memiliki bunga dengan mahkota berwarna mencolok dan untuk menarik perhatian serangga. Sedangkan serbuk sarinya juga lengket sehingga mudah menempel pada kaki serangga. Yang berikutnya putik lengket dan kecil, bunganya harum, masih sama ya. Contohnya di situ ada bunga kopi dan bunga jambu. Kemudian berikutnya, macam-macam bunga berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya. Yang pertama ada bunga sempurna atau hermaprodit, yaitu bunga yang memiliki dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan betina dalam satu bunga. Jadi lengkap begitu ya, atau sempurna. Yang kedua, bunga tidak sempurna, yaitu bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja, seperti hanya memiliki putik sebagai alat kelamin betina maupun benang sari saja sebagai alat kelamin jantan. Nah, contoh bunga berdasarkan kelengkapan alat kelaminnya yaitu satu bunga hermaprodit. Contohnya di sini bunga yang memiliki dua alat kelamin lengkap dalam satu bunga itu bunga sepatu. Yang kedua ada bunga jantan, yaitu bunga yang hanya memiliki mahkota, kelopak, dan benang sari saja. Contohnya bunga pinus. Yang ketiga bunga betina, yaitu bunga yang hanya memiliki mahkota, kelopak, dan putik saja, yaitu contohnya bunga jagung. Nah, untuk tugas kali ini, Ustadzah minta kepada kalian semuanya untuk mengerjakan tema 1 di buku Mahir tematik 6A, halaman 3 sampai dengan halaman 6 untuk aktivitas 3 sampai dengan aktivitas 6. Untuk pengumpulannya menunggu info dari wali kelas. Terima kasih kepada kalian semua atas partisipasi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat ya.
Ustada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.